Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga kita dipertemukan dalam acara yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri pada hari ini. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan, sehingga kita merindukan, menantikan sahabatnya sampai hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin, muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama takbir, tasbih, tahmid, tahlil bergelora di seluruh jagat ini sejak malam kemarin tanggal 1 Syawal 1443 Hijriah ini. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengatasi yaitu godaan, rayuan, wujudan, gangguan dari iblis yang berusaha menyesatkan manusia. Kita berhasil telah melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan, sehingga dengan makan iblis insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di bulan Ramadan, banyak sekali amal ibadah yang telah kita laksanakan. Namun demikian rasanya waktu begitu singkat, begitu cepat, tak terasa bahwa kita sudah tinggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang dalamnya dikabulkan doa, bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang di dalamnya banyak sedekah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang di dalamnya adalah ketika manusia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan di mana ketika di malam hari itu kita membaca Al-Quran, dilipat gandakan pahalanya, hampir kalau sekali khatam mendapat pahala ada 10.027.000. Namun bagaimana juga Ramadan telah meninggalkan diri kita, sehingga rasanya kita belum berbuat apa-apa untuk berbuat yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian Ramadan bagaimana sudah dengan kita, maka yang perlu kita laksanakan, apa yang harus kita laksanakan menyambut Ramadan tahun yang akan datang. Pada hari itu tausiah kali ini kami akan menyampaikan yaitu 3 bersegera. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin, muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Adapun segera yang pertama yang kita laksanakan pasca Ramadan adalah segera kembali kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Hafiru ilallah," maka kembali kamu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa selama 1 bulan Ramadan kita benar-benar dihadapkan oleh berbagai macam amal ibadah, dari mulai tilawah, puasa, sedekah, iktikaf, sholat sunat, zikir dan sebagainya. Namun setelah Ramadan rasanya kita jangan meninggalkan, mari kita kembali kepada ketaatan. Pada itu apa yang harus kita taati? Atii'u wa atii'ur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu pada Allah dan Rasulnya agar kamu mendapat rahmat. Kita masuk ke surga bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena zakat kita, bukan karena sedekah kita, tapi kita masuk ke surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pada Allah dan Rasulnya, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita ingin ke surga, maka rahmat itu harus disogok, harus dilaksanakan dengan melaksanakan yaitu sholat berjamaah awal waktu di masjid. Dan sebaik-baik bagi wanita ada sholat di rumah, namun kalau ingin kembali jangan dihalangi.
Tapi bagi laki-laki, sholat di masjid adalah wajib karena sholat adalah merupakan suatu kebutuhan. Yang dua dengan kebutuhan ada sholat di kerjaan di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Hingga ketika kita sudah terbiasa melaksanakan sholat di awal waktu, berjamaah di masjid, maka kalau kita terapkan di dalam kehidupan, maka sholat menjadi suatu kepribadian, yaitu bisa menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan. Ketika kita terbiasa sholat di awal waktu, maka diterapkan dalam nilai kehidupan, maka kalau janji kita tepat. Ketika kita senang berjamaah, maka diterapkan dalam kehidupan, kita jangan egois di masyarakat. Kemudian ketika kita berusaha di masjid, maka kalau diterapkan di masyarakat, maka semua yang kita lakukan ini kita niat ibadah. Kalau kita niat ibadah, maka semuanya menjadi mudah. Kita tidak akan susah. Manakala kita sudah taat pada Allah dan Rasulnya, mari kita jaga amal ibadah kita secara istiqomah. Dimulai dari yaitu sholat berjamaah, tilawah, sedekah, beribadah insya Allah. Kalau kita bertahankan secara istiqomah sampai menjadi jenazah, syukur bisa ke Mekah dan bisa mendoakan Nabi Muhammad di Madinah Mukarramah kembali ke tanah air, mudah-mudahan melaksanakan ibadah istiqomah, insya Allah matinya secara husnul khatimah dan bahasanya adalah jannah. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil. Kemudian segera yang kedua yang perlu dilaksanakan adalah segera ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah. Maka sudah kamu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, boleh berdiri, boleh duduk maupun boleh berbaring. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Yaitu orang yang selalu ingat pada Allah tatkala berdiri, duduk maupun berbaring, dan selalu memikirkan tentang Allah dan berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang paling indah tidak sia-sia, dan sesungguhnya ya Allah, aku berlindung dari siksa api neraka. Ketika kita ingat pada Allah Subhanahu, maka hati kita akan menjadi yaitu tenang. Ala bidzikrillah qulub, ingatlah hanya dengan Allah yang banyak, hati kita akan menjadi tenang. Maka dari itu ajaran bagi saya dan kepada bapak-bapak, karena di hari Jumat banyak sekali yang mengabaikan, banyak sekali yang melalaikan. Karena apa? Ketika dipanggil oleh Allah surah azan, mereka masih enak saja, tidak bisa melaksanakan yaitu sunnah pada hari Jumat. Fasmau ila dzikrillah, maka bila kamu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami mau mengajak pada Bapak, ketika hari Jumat usahakan untuk bisa datang lebih awal. Karena apa? Ketika kita bisa datang lebih awal, maka kita bisa melakukan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdoa, kita bisa berzikir, kita bisa masuk al-kahfi, kita bisa melakukan yang lain. Intinya apa? Mari kita cari keberkahan di hari Jumat. Namun demikian banyak sekali saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita banyak yang mengabaikan. Ketika khatib baru datang, mengucapkan salam baru datang. Itulah kezaliman manusia itu. Maka itu janganlah diulang. Maka itu ketika kita selalu ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Yang dimaksud dengan ingat pada Allah Taala adalah di samping menjalankan sholat, dia juga selalu membaca Al-Quran. Di samping itu juga selalu berdoa, berzikir secara tertib. Untuk itu mari kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimana, apakah berdiri, duduk atau berbaring. Dengan demikian manakala kita bisa bersegera yaitu ingat pada Allah, insya Allah hati kita akan menjadi tenteram. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin, muslimat, jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Adapun segera yang ketiga adalah bersegera untuk bertaubat. Kalau kita sebagai seorang muslim belum mampu untuk ingat pada Allah kapan saja, di mana saja, dan pada surga, apakah berdiri, duduk atau baring, atau kita belum bisa istiqomah bersalat berjamaah, sedekah
atau juga tilawah, maka Allah memberikan kemudahan agar kita bersegera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Berserah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya ada dan bumi yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang jadi masalah adalah sudahkah kita termasuk orang-orang yang bertakwa? Pada hari itu ayat selanjutnya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, mau bisa menahan amarahnya dan mau memaafkan orang lain dan mau berbuat baik. Ketika kita sebagai orang muslim senantiasa bersedekah, maka setiap sedekah yang kita berikan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedekah dengan harta, diganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, diganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, diganti dengan kesehatan. Ketika kita sedekah dengan senyum, diganti dengan awet muda. Setiap istighfar adalah sedekah, setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap perbuatan adalah sedekah. Maka tiada hari tanpa sedekah kalau kita ingin disebut sebagai orang yang bertakwa. Dan yang kedua adalah orang yang mau atau mampu yaitu menahan amarah. Karena apa? Ketika kita mau marah, kita bisa menahan, maka insya Allah kita termasuk orang yang bertakwa. Sebenarnya marah itu adalah datangnya dari setan. Maka dari juga ketika kita marah, mari kita ubah posisi kita agar tidak mudah marah. Ketika kita masih marah, mari kita ubah posisi kita dengan duduk. Ketika kita duduk masih marah, kita ubah dengan berbaring. Ketika kita masih marah, mari kita ambil air wudhu. Karena dengan air wudhu insya Allah pembuat marah akan segera lenyap. Karena setan adalah berasal dari api, dan api bisa padam karena air mata itu ketika kita marah. Kalau tidak bisa mengalirkan marah, mari segera ubah posisi dan ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Insya Allah marah akan reda. Yang ketiga adalah mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita tahu bahwa setiap saat, sadar atau nggak sadar, sengaja atau nggak sengaja, kita selalu berbuat salah. Kita selalu berbuat dosa kepada Allah SWT. Kita selalu berbuat menolak kuasa manusia. Maka sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang bersalah, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu walaupun dosa kita banyak sekali, bahkan lebih banyak di lautan, tapi amal Allah SWT lebih luas daripada lautan. Maka itu jangan lupakan setiap hari setidaknya Rasulullah memberikan contoh agar kita selalu istighfar setidaknya adalah 100 kali setiap hari. Kemudian yang keempat adalah mari kita senantiasa berbuat baik, karena setiap berbuat baik akan buatan balasan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, jamaah sholat Idul Fitri berbahagia. Itulah 3 sekedar yang perlu kita lakukan. Manakah kalau kita mau dan mampu untuk melaksanakan 3 perintah berikut ini, maka pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala yang luasnya dan bumi adalah dikhususkan dimintakan bagi orang-orang yang bertakwa, dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Bahasan orang yang bertakwa tidak lain dan tidak bukan hanyalah surga yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang takwa, yang nantinya kita dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Untuk itu mari kita berdoa agar Allah memberikan kemudahan dalam segala hal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi warhamhu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا فتقبل دعاء ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين اللهم اجعل أولادنا وأزواجنا وذرياتنا كلهم صالحا وطاعة وأمورهم طاولا ورزقهم واسعا وقلوبهم نورا وقلوبهم ذاكيا وعلم كثيرا ونافعا وجسدهم سدا وحي برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.